Halo Bolo, matur nuwun buat kamu yang udah ngeklik videoku. Muga seger waras lan utange cepet lunas. Balik maneh karo aku Mas Pak Isokofai Official Ahmad. Ini adalah pembahasan kelima konten cerita alur filmku. Vamos a hablar un momento. ¿Qué más da ahora, luego le importa? Me las he dejado fuera. Así que las cagado. Film yang akan kita kulik kali ini berasal dari Spanyol, bergenre drama thriller, disutradarai oleh Mas Hector Hernandez Vicens dengan judul The Corpse of Anna Fritz yang dirilis tahun 2015. Film ini bercerita tentang 3 orang pria yang terjebak di dalam kamar jenazah rumah sakit bersama beberapa mayat, dan satu diantaranya adalah Anna Fritz yang merupakan artis cantik dan sangat terkenal di kota itu. Karena saking terobsesinya dengan sosok Anna, sampai-sampai terciptalah peribahasa, tak dapat orangnya, mayatnya pun jadi. Intinya 80% film ini cuman bulet aja di jero rumah sakit. Oke Bolo, rasa kesuwen langsung ayo gas. Film menika diawali dengan diperlihatkannya seorang perawat yang sedang mendorong seonggok mayat dan akan dibawa ke kamar jenazah. Ya, mayat tersebut adalah Anna Fritz, seorang aktris bintang film papan kayu yang sangat terkenal dan diketahui telah meninggalkan duniawi untuk selama-lamanya. Rencananya esok hari akan dilakukan pagelaran otopsi sebelum ia dijemput oleh pihak keluarga. Singkat cerita, di sisi depan rumah sakit terlihat 2 manusia pria yang baru sampai di sana. Kita sebut saja Mas Iwan dan Mas Melki. Mereka datang ke rumah sakit ini karena undangan dari pria perawat yang tadi mendorong jasad Anna. Inilah dia Mas Pak Ijo. Iwan dan Melki merupakan sahabat dari Pak Ijo itu sendiri. Ia mengundang mereka berdua ke sini hanya untuk melihat sosok aktris Anna Fritz yang kini sudah menjadi seonggok mayat. Karena rasa penasaran Iwan terhadap sosok Anna sangatlah besar, Iwan pun tak sabar ingin segera melihatnya dengan meminta kepada Pak Ijo agar lekas mengantarkan mereka ke kamar jenazah. Lantaran Pak Ijo masih dalam jam kerja, sontak ia mencoba menolaknya, tapi karena Iwan yang terlalu kekeh dengan keinginannya, Pak Ijo pun terpaksa mengiyakan permintaan dari sahabatnya itu. Tío, que estoy currando. Además, ¿qué no? Adi, ayo no. Namun sebelum mereka ke sana, Iwan dan Melki hendak menyeruput dulu minuman haram agar memiliki keberanian lebih saat berada di kamar jenazah. Lalu mereka berdua meminta Pak Ijo menyeruputnya juga. Lagi-lagi Pak Ijo menolak karena masih dalam jam kerja. Tapi tetap memaksalah mereka hingga membuat Pak Ijo tak kuasa lagi untuk menolaknya. Beleng dasarnya tukang ngombe sok-sokan jual mahal jo Pak Ijo. Bah, iya. Lanjut, dengan sedikit enyeng, Pak Ijo pun segera mengantar mereka menuju kamar jenazah yang dimana sebenarnya ini sudah melanggar protokol yang ada di rumah sakit tersebut. Asem. Jelas saja hal ini akan membuat Pak Ijo kehilangan pekerjaan jika ada orang dari pihak rumah sakit yang mengetahuinya. Tapi demi kedua konco kentalnya itu, ia pun rela melakukannya agar rasa penasaran Iwan dan Melki akan sosok Anna segera terobati. Sebelum memasuki pintu lift, sekali lagi Pak Ijo menegaskan apakah mereka tetap yakin ingin melihat jasad Anna. Tanpa menjawab pertanyaan Pak Ijo, Iwan pun langsung bertanya balik, "Udahlah, Cok, di mana kamar mayatnya?" Kini mereka bertiga pun berada di dalam lift untuk menuju kamar mayat yang berada di lantai paling bawah. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap selama mereka di dalam sana karena pikiran mereka yang lebih merujuk ke rasa penasaran yang tinggi, grogi, dan pastinya agak sedikit ngeri. Por aquí. ¿Dónde la salida? No, Iván. El curro, tío. Setelah lebih kurang 49 langkah dari pintu lift, mereka pun akhirnya sampai di depan pintu kamar mayat itu. Kalau kalian gak percaya 49 langkah, silakan dengan bijak nonton film versi lengkapnya dan kalian hitung sendiri. Ya, sengaja aku potong bagian itu karena durasi yang terlalu panjang, Bolo. Tujuanku biar warna dolarku tetap hijau gitu loh. Buat yang paham-paham aja ya. Lanjut, akhirnya mereka pun kini berada di ruangan sunyi senyap itu. Terlihat Iwan dan Melki sangat syok dan tak segan-segan memerindingkan bulu kuduk mereka karena seumur-umur baru kali ini berada di suatu ruangan dengan beberapa onggok tubuh manusia yang sudah tak bernyawa. Seketika si Melki pun ingin mengurungkan niatnya dan mau pergi saja dari sana karena ia teringat jika dulu pernah menjadi peserta uji nyali di acara Masih Dunia Lain Trans Pitu. Ia gagal dan menyerah. Namun Iwan mencegahnya pergi karena mereka sudah lewat dari setengah jalan. Mau gak mau, akhirnya Melki pun nurut. Dan bersamaan dengan itu, Pak Ijo yang sudah terbiasa pun berniat mengusili mereka dengan memperlihatkan salah satu mayat korban kecelakaan. Joder.
Padre que te parió. Pa, déjate de hostias. Ya, misuh-misuhlah si Iwan kepada Pak Ijo. Sehingga untuk meminimalisir kejengkelan mereka, Pak Ijo pun hendak memperlihatkan jasad Ana yang sebenarnya. Dan inilah sosok Anna Fritz. Joder. Betapa terkejutnya Iwan dan Melky yang biasanya hanya mampu melihat Ana di YouTube dan di TV. Kini mereka bisa melihatnya secara langsung dengan jarak yang sangat amat dekat, walaupun tinggal batangnya saja. Pak Ijo mengatakan jika kematian Ana baru beberapa jam yang lalu, sehingga masih terlihat seperti orang yang sedang bobok. Seketika muncullah niat busuk Iwan yang melampaui akal sehat. Ia pun mulai menyentuh dan meremas-remas tombol milik Ana yang tak mungkin aku memperlihatkannya. Sontak Melky bertanya, apa yang kamu lakukan? Iwan hanya menjawab kalau akhirnya ia bisa menyentuh tubuh Anna Fritz. Tapi kenapa harus itunya yang kamu sentuh, Mas? Melky dan Pak Ijo pun gak habis fikri dengan apa yang sudah Iwan lakukan. Niat awal hanya ingin melihat jasad Ana saja. Iwan yang belum puas, apalagi Iwan sendiri yang dasarnya garangan. Ia pun kalap hingga memiliki pemikiran kotor nan bejat, dalam artian ingin merasakan tubuh Ana yang notabene sudah menjadi mayat. Asli parah banget sini sumpah. Harap micil karo mayat, cok. Jelas saja hal itu mendapat pertentangan dari kedua sahabatnya. Sampai Melky pun berkata kalau ini sudah di luar batas kewajaran dan lebih hina daripada binatang. Namun Iwan sama sekali tak mempedulikan omongan mereka dan tetap akan melakukan pengiclikan terhadap jasad Ana. Sehingga Iwan meminta kepada Pak Ijo dan Melky untuk tunggu saja di tempat lain kalau memang tidak setuju dengannya. Lo digo en serio. Sí, hombre. Yo no tengo manía. Venga, vamos a ver. Yo me la tiro. No me jodas. Vosotros haced lo que queráis. Pero espera, ven, vamos ahí. Di ruangan itu Melky berkata kepada Pak Ijo kalau ia yakin bahwa Iwan tak akan betul-betul berani melakukan hal itu. Iwan gak akan bisa menyetubuhi orang yang sudah mati. Seketika Pak Ijo mengintipnya dari balik pintu dan apa yang terjadi? Pues parece que sí. La madre que lo parió. Me da asco solo de pensar. Ya, tentu saja Iwan melakukannya karena didasari dengan obsesinya yang begitu kuat terhadap sosok Anna Fritz. Masuk Mas Iwan, majlep. Singkat waktu setelah Iwan melampiaskan over birahinya alias klimaks lovers, Pak Ijo yang penisirin pun bertanya gimana rasanya iculik karo mayite artis bolo. Dengan santuinya Iwan menjawab kalau rasanya sih mantap-mantap aja walaupun kurang anget. Tak disangka-sangka seketika Pak Ijo berubah pikiran dan ingin melakukannya juga. Edian, terkecuali si Melky yang memang sejak awal tidak setuju dengan hal yang mengenakan itu. Ya voy yo. Piensa que está borracho. Que lo hago tahu vale, pero que lo hagas tú. Lanjut, Pak Ijo mulai meraba-raba tubuh jasad Ana dari ujung kaki hingga ke ujung dunia. Dan naiklah Pak Ijo ke atas sana untuk lekas gercep menikmatinya. Di saat ranjang mayat yang reot itu berbunyi pating kroket bersamaan dengan irama genjotannya, lalu ujuk-ujuk Pak Ijo pun jingkat dengan hebatnya karena kaget melihat Ana yang tiba-tiba membuka mata. Dan bisa disimpulkan kalau saat ini Ana tidak benar-benar meninggal duniawi, melainkan hanya mengalami mati suri. Dengan watak warasnya, si Melky pun segera memberikan air minum kepada Ana dan menutupi tubuhnya. Cuidado. No sé cómo va esto. ¿Podemos hablar un momento? Namun bersamaan dengan itu, ujuk-ujuk ya, datanglah seorang petugas yang hendak mengantarkan mayat baru ke ruangan itu. Dalam kepanikannya, mereka pun tak ada pilihan lain dan kembali menutup Ana sepenuhnya lalu bersembunyi. ¿Y por qué no ahora? ¿Qué más da ahora? Luego lo importante es que no nos veamos. Dikarenakan tubuh Ana sendiri butuh waktu untuk kembali pulih, ia pun belum mampu menggerakkan badan dengan maksimal, apalagi bersuara lantang untuk meminta tolong. Sehingga hal itu membuat si petugas seketika pergi dari sana tanpa menyadari keberadaan Pak Ijo CS dan Ana yang ternyata hidup kembali. No me toques.
Tak berselang lama setelah si petugas itu pergi, Melki hendak membawa Ana keluar dari sana, namun Iwan seketika mencegahnya dan terjadilah adu cekcok di antara mereka. Iwan pun berkata apa yang akan terjadi jika Melki memaksa membawanya keluar dan Ana akan buka suara tentang apa yang sudah Iwan dan Pak Ijo lakukan terhadapnya. Kini mereka pun panik dikarenakan jika Ana sampai menyadari tentang apa yang sudah mereka berdua lakukan tadi, pastilah nantinya Ana tak segan-segan akan memenjarakan mereka. Sehingga Iwan memiliki ide untuk mengakhiri ini semua, yaitu dengan cara membunuh Ana selamanya. Karena hanya itu jalan satu-satunya yang mereka punya. Dikarenakan juga keluarga, kerabat, fans, dan teman-teman yang mengenal Ana, mereka semua pun mengetahui jika Ana memang sudah tiada. Jadi nggak kaget gitu loh kalau Ana benar-benar sudah modar. Cemerlang juga idenya Iwan ini, ya walaupun sedikit kurang memanusiawikan sih. Lagi dan lagi Melki yang paling waras di antara mereka, ia pun tak sudi menyetujui atas ide konyol yang Iwan rencanakan. Dan kemudian masih dengan tekadnya Melki akan membawa Ana keluar. Namun Si me tocas te pego una hostia, ¿eh? Mierda, ¿qué pasa? ¿Por qué no se abre? ya, seketika tersadarlah Pak Ijo karena ia lupa membawa kuncinya ke dalam dan petugas yang tadi telah mengunci pintu ruangan itu dari luar sehingga dapat dipastikan mereka semua terjebak di dalam sana. Dalam ketegangan itu, Melki pun menggedor-gedor pintu tersebut berharap ada petugas yang mendengarnya. Tak lupa ia juga menggedor pipi Iwan yang seketika membuat Iwan emosi dan terjadilah pergelutan, peradu jotosan di antara mereka berdua. Saat itu juga Pak Ijo menarik tubuh Iwan untuk memisahkannya, namun ia terlambat dikarenakan Melki lebih dulu tak sadarkan diri. Que no me toques, ¿eh? ¡Ayuda! ¡Que me has cagado! ¡Iván! 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 Dan bersyukurnya Melki ternyata masih hidup walau mengalami cedera yang cukup parah di bagian kepala karena bogoman-bogoman dari Iwan sampai kepala Melki terjedot-jedot ke lantai dengan kerasnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Ijo dan Iwan lekas menyeret tubuh Melki untuk dibawa ke ruangan belakang bersamaan dengan Ana yang mereka bawa ke sana juga. Terlihat Pak Ijo akan memberanikan diri untuk menghubungi rekannya sesama perawat dan beralasan jika ia terjebak di kamar mayat karena lupa kunci. Bersamaan dengan itu juga Iwan meminta kepada Melki yang setengah sadar untuk nanti beralasan seakan ada perampok yang mencuri dompetnya dan mengurungnya di tempat ini. Singkat cerita, tak lama kemudian rekan Pak Ijo pun datang dan Iwan yang melihat Ana sudah mulai bisa bersuara pun terpaksa harus membungkam mulutnya. ¿Qué hacías aquí encerrado? El imbécil del otro turno. Ketika Pak Ijo sedang berbicara dengan rekannya perihal ia yang terjebak di sini karena lupa kunci, di tempat Iwan terlihat ia dan Ana sangat terkejut dengan Melki yang sudah tidak bergerak. Vamos. Hey, Javi. Ya, dalam artian cedera kepala yang dialami Melki cukup parah sehingga menyebabkan pendarahan hebat yang akhirnya membuat ia harus tutup usia saat itu juga. Ana yang perlahan sudah bisa berbicara, ia pun memohon kepada mereka berdua untuk mengeluarkannya dari sini dan berjanji akan melupakan semua kejadian ini dan tidak melaporkannya ke polisi. Namun Iwan tidak percaya begitu saja dan mengajak Pak Ijo keluar sejenak untuk berbicara. Empat mata bicara padamu, ku katakan. Lanjut, tepat di saat mereka berdua berada di luar, Ana yang kini mulai mampu menggerakkan badannya, ia memaksa turun dari ranjang dan mendekati mayat Melki dengan tujuan mengambil HP miliknya guna untuk mengebel sang ayah dan meminta pertolongan. Lalu cukup-cukup Baiklah, sesaat kemudian mereka berdua pun masuk dan mendapati Ana yang baru saja selesai melakukan sebuah panggilan menggunakan HP milik Melki. Iwan lalu bertanya, apa yang kamu lakukan barusan? Ana seketika mengaku kalau ia habis menghubungi ayahnya dan meminta bantuan agar ada orang yang datang menjemputnya. Namun Ana sama sekali tidak membahas tentang mereka berdua, yang artinya Ana tidak akan melibatkan Iwan dan Pak Ijo dalam kejadian ini. Nah, mending gitu Ana, kamu bisa hidup kembali aja udah bersyukur.
syukur loh. Jadi nggak perlu menuntut masalah yang sudah mereka lakukan kepadamu. Aku sih cocok kalau pemikiranmu seperti itu. Yora bolo. Lawang dicilik juga enak toh. Akhirnya Iwan pun luluh lantah karena Ana sudah berbaik hati tidak memperpanjang masalah ini. Mereka berdua pun lekas membawa Ana keluar untuk diserahkan ke petugas agar segera mendapatkan penanganan sebelum pihak keluarga datang menjemputnya. Namun baru beberapa langkah saja mereka keluar, ujuk-ujuk HP Melki yang ada di saku Iwan pun berbunyi. Dan ya, itu dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata Ana sama sekali belum sempat berbicara dengan ayahnya saat ditelepon tadi. Seketika Ana pun berteriak memanggil sang ayah, namun cangkemnya langsung dibekap oleh si Pak Ijo. Rasano. No sale el nombre. ¿Sí? Di sana Iwan mengatakan kepada ayah Ana jika tadi sudah salah sambung. Ana pun tak bisa melakukan apa-apa selain pasrah begitu saja. Alhasil Iwan dan Pak Ijo secepatnya membawa Ana kembali ke kamar mayat dan ingin melanjutkan rencana awal mereka, yaitu untuk menghabisi nyawa Ana. Asem. Namun sebelum itu mereka harus membereskan mayat Melki terlebih dahulu. Iwan pun meminta kepada Pak Ijo untuk mengikat Ana, sementara ia akan keluar mengambil tong sampah untuk mengangkut dan membuang mayat Melki. Di saat Pak Ijo hendak mengikat Ana, ia malah mendapat siraman rohani dari Ana. Kalau dimana jangan dengarkan lagi si iblis Iwan. Kamu itu bukan pembunuh. Kamu pasti paham Pak Ijo, membunuh itu dosa. Kamu akan masuk neraka. Sebelum kesana pun kamu akan masuk penjara dulu untuk selama-lamanya karena terlalu nurut dan percaya sama Iwan Hariwijaya. Sadarlah Pak Ijo, nyebut. Namun ujuk-ujuk Iwan pun kembali ke sana untuk menanyakan di mana ia harus mengambil tong sampahnya. Seketika Pak Ijo pun kaget dan hilang sudah ingatannya tentang siraman rohani dari Ana. Jo, Pak Ijo, arto batai malah amnesia, cok. Seketika Pak Ijo langsung mengikat Ana dan menyolati bibirnya. Singkat waktu, Pak Ijo kanjut membersihkan darah Melki dan terlihat juga si Iwan sedang membawa tong sampah yang dibutuhkannya. Bertepatan dengan itu, Ana yang kondisi tubuhnya semakin memulih, ia pun berusaha melepaskan diri untuk kabur. Ia harus memanfaatkan kesempatan emas ini yang pasti tidak akan datang 5 kali. Dan ujuk-ujuk, ya, Iwan pun sampai di sana dan auto menemui Pak Ijo lalu mengatakan jika Ana sudah kabur. Sontak mereka berdua pun panik dan lekas mencarinya dengan cara berpencar tanpa mereka sadar jika Ana sedang bersembunyi di ruangan permesinan. ¡Se te ha escapado, imbécil! ¡Tú por ahí! Ana yang mengcosplay suster Gasrut pun terus melakukan pelarian dengan otot perutnya. Dan ujuk-ujuk lagi, untung saja Iwan Bedes tidak melihat ke arah sini bolo. Yang seketika Ana banting setir kiri untuk bersembunyi. Setelah situasi dirasa cukup aman, Ana mencoba berdiri dan berjalan terantanan sambil berpegangan. Lalu ternyata tidak ada siapa-siapa hingga di sana ia melihat sebuah lift dan berencana menggunakan lift tersebut untuk meninggalkan lantai itu dengan cara kembali ke mode menggasrutkan diri. Akhirnya Ana sampai juga di lift tersebut dan ia pun berpikir sudah bisa lolos dari kejaran mereka. Tapi kenyataannya, ya, disetoplah pintu itu oleh si Iwan. Dan sialnya Ana kembali tertangkap ke pelukannya. Lebih tepatnya dieret-eret sih, nggak dipeluk.
Ya, kembalilah Ana di ruangan terkutuk itu dengan Iwan yang masih saja dalam pendiriannya untuk menghabisi nyawa Ana. Tak lama kemudian datanglah Pak Ijo yang seketika mengajukan pertanyaan kepada Iwan terkait kematian Melki, yang dimana saat Iwan keluar hendak mengambil tong sampah, Ana sempat mengatakan kepadanya bahwa Iwanlah yang telah sengaja mencekik Melki sampai modar. Entah niatnya untuk mengakhiri penderitaan Melki atau malah sebaliknya agar si Melki tidak menjadi beban mereka saja. Seketika Iwan mengatakan kalau ia tidak pernah melakukan itu dan menegaskan kepada Pak Ijo jelas ini karangan Ana saja yang melakukan berbagai cara untuk bisa selamat dari sana, termasuk untuk mengadu domba mereka berdua. Selesai beradu bacot, kini mereka pun harus berpikir bagaimana caranya menghabisi Ana tanpa meninggalkan bekas luka, karena sedari awal kematian Ana memang sama sekali tidak memiliki luka. ¿Cuántos están arriba? No puedo subir arriba. Bueno, pues con una sábana. Iwan yang tak kehabisan akal nekatnya seketika menyuruh Pak Ijo untuk membekap Ana menggunakan kain agar Ana kehabisan napas dan modar secara perlahan. Dikarenakan Pak Ijo takut melakukan pembunuhan ini, sontak Iwan pun mengarahkan tangan Pak Ijo ke wajah Ana untuk membekapnya. Iwan turut memegangi kain tersebut agar mereka berdua bisa membagi dosa bersama-sama secara adil. Dan begitu sangat terlihat ekspresi Pak Ijo yang sebenarnya tak tega melakukan hal bejat ini. Tag ke-12 kali. Lanjut, setelah Ana berhenti kejet-kejet yang berarti mau diar untuk kedua kalinya, Pak Ijo segera melepas bekapannya dan mereka mengembalikan Ana ke tempat semula. Pak Ijo pun diminta untuk membersihkan jasad Ana, selagi Iwan akan membawa keluar jasad Melki menggunakan tong sampah dan membuangnya begitu saja. Asem, Iwan kuculuk, nggak ada akhlak. Singkat cerita, di saat keduanya selesai melakukan pekerjaannya masing-masing, Pak Ijo pun bersiap akan segera pergi dari sana. Namun ujuk-ujuk langkahnya terhenti karena ia mendengar suara batuk dari balik kain putih yang menutupi tubuh Ana. Pak Ijo pun kembali mendekatinya dan ya, ternyata Ana masih hidup dikarenakan mereka yang kurang lama ketika membekapnya dan tidak memastikan terlebih dahulu kematian Ana sebelum memindahkannya kembali ke atas ranjang. Namun dikarenakan Pak Ijo yang memang sejak awal tidak menyetujui ide busuk dari Iwan pun, akhirnya ia membiarkan Ana hidup dan mengatakan berpura-puralah mati. Lalu Pak Ijo kembali menutup wajah Ana tepat di saat Iwan tiba di sana. ¿Qué haces? Nada. Jadi seperti inilah kisah filmnya ya Bolo. Ya walaupun sedikit agak menggarengkan sih. Oke, sebelum semuanya kembali kacau, Pak Ijo pun segera mengajak Iwan pergi dari sana secepatnya. Dan film pun belum berakhir dong. Sesaat mereka sampai di depan lift, Iwan pun tersadar kalau ada barangnya yang ketinggalan di kamar mayat. Mbok apa wis engkeri. Seketika Pak Ijo meminta kepada Iwan agar tunggu saja biar ia yang akan mengambilkan barangnya. Namun Iwan yang kekeh dan tetap ingin mengambilnya sendiri. Ucuk-ucuk. Ya, akhirnya anak ketahuan masih hidup. Kamu ketahuan. Berjalan-jalan sampai Mas Iwan terheran-heran. Ya, Ana pun ketahuan masih hidup sehingga Iwan menuduh Pak Ijo telah berkhianat kepadanya dan ingin menjebloskan Iwan ke penjara sendirian. Tanpa segan-segan, Iwan yang diselimuti amarah pun sontak mencekik Pak Ijo sekuat tenaga hingga membantingnya dan ucuk-ucuk lagi. Ya, seketika Ana menikam-nikam leher Iwan menggunakan gunting sampai sausnya sampai sausnya muncrat-muncrat yang membuat Iwan auto modar. Kamu dan segala kenangan. Saat Pak Ijo mengira kalau Ana akan memaafkannya, ujuk-ujuk lagi dan lagi. Ya, Pak Ijo pun bernasib sama dengan Iwan sehingga mereka berdua modar di sana secara bersamaan. Wes cukup dan film pun sampun telas. Ojo lali kopine 3 sampai kandas sak gelas.
Piye bolo, senajan film memang bulet ae ning jerone rumah sakit, tapi seru banget tau alur ceritanya. Jika kalian demen pembawaannya Mas Sepai, tahu dong harus ngapain? Nanti no cerita selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa.